Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Laila Tunisa, asal kelas 11 IPA 1. Saya di sini akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Mau tahu sejarahnya seperti apa? Yuk tonton videonya. Sejarah tidak akan pernah lepas dari kehidupan seseorang, termasuk dalam kehidupan kita. Sejarah dapat berupa pengalaman, kenangan, ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau. Salah satu sejarah penting yang perlu kita ketahui adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para pejuang tokoh Indonesia telah melalui satu fase sulit dan bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Tidak hanya hitungan hari, namun ratusan tahun. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Pertama yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu terjadi setelah peristiwa pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Pengeboman di Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan di Nagasaki terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rediman Wedjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marskal Trauci. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang yang sedang tahap menuju kehancuran. Pihak Jepang sendiri memberi informasi bahwa pembukaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketika peristiwa tersebut terjadi, meski disembunyikannya oleh pihak Jepang, kabar tetap beredar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia secepatnya. Hal ini dikarenakan Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Setelah itu, Syahrir memberitahukan kepada Hairil Anwar bahwa Nagasaki telah dibom atom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah. Dengan informasi tersebut, para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rediman Wedjodiningrat kembali ke tanah air. Ketika itu, pihak dari Sultan Syahrir, Hairil Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah, karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan golongan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir, golongan tua pada pihak Soekarno-Hatta. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membuat Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. 3. Proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah Soekarno dan Muhammad Hatta. Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi, dan akhirnya diadakan pertemuan PPKI di rumah Laksmana Maeda. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, perumusan teks proklamasi benar-benar sangat singkat. Setelah rapat yang diselenggarakan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo selesai, akhirnya tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Teks tersebut disetujui oleh pihak golongan muda dan golongan tua. 4. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari yang paling bersejarah bagi Indonesia. Dengan dihadiri oleh tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara kemerdekaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proses tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan diiringi pengibaran bendera merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Halo teman-teman, mungkin hanya sekian yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.